Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Bu. Habis dari mana nih kok kayaknya rapi banget Bunda? Sebenarnya nggak bisa dari mana-mana sih, cuman tadi mau keluar cari makan gitu aja. Oh, keluar cari makan. Iya. Cari makannya di mana Mbak? Nggak mesti sih, bukan aku saya tuh cari makannya itu kalau lagi yang bawa di Surabaya ya. Kadang juga kalau bawa motor tuh ke Sibolga. Kalau lagi di Magelang gitu ya di beberapa. Oke. Mbaknya jadi ini ngekos sama asrama? Saya tidak selama, Bu. Oke. Kalau di asrama itu jam tutupnya itu sekitar jam berapa? Kalau kalau perempuan itu jam 7.30, Bu. Tapi kalau misalnya laki-laki itu jam setengah 11. Jadi kita kan beda tuh. Tapi kalau perempuan tuh kan kalau misalnya kekunci kan nggak bisa masuk. Yeah. Kalau misalnya laki-laki tuh bisa, soalnya jendelanya tuh kayak nggak ada tralisnya gitu loh. Jadi bisa manjat ke dalam. Itu berarti malam ya? Iya. Oke. Mbak, ini Mbak namanya Mbak siapa ini? Oke, belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Karista. Saya dari Universitas Negeri Malang, Sumatera Utara. Jurusan apa itu? Saya jurusan BK. Oh, sama seperti saya ya. Iya. Oke. Kan namanya Mbak Clarista. Ini kan kalau saya nyebut Mbak Clarista gitu kan terlalu panjang ya. Nama kalau biar gampang itu enaknya mau Mbak apa? Pendekatan saja, Tata. Iya. Oke, Mbak Tata ya. Mbak Tata asli mana? Saya dari Plat AG. Plat AG. Oh, Blitar, Kediri, apa Tulungagung nih? Iya, coba Ibu kalau bisa menebak saya Orang Kediri nih pasti. Iya, betul. Udah kelihatan logatnya ya kayaknya. Benar banget. Soalnya saya juga asalnya nggak jauh-jauh dari Mbak Tata juga. Gimana itu? Saya asal dari Magetan. Oh, Oke. Magetan tuh deketnya Ngawi. Mbak tahu Ngawi nggak? iya tahu. Itu Mbak Tata kesininya naik motor apa jalan? Dari kaki sih, Bu. Soalnya kan dekat juga kan, jadi sekalian. Oke, jalan kaki ya. Sebelumnya Mbak Tata udah pernah belum ngelakuin sesi counseling? Sudah pernah, tapi masih udah lama sih. Oke, secara individu apa kelompok? Kebetulan dua-duanya sudah pernah semua. Oh, sudah pernah. Oke, jadi nanti perlu saya jelasin sedikit lagi ya soal mengenai konseling ini. Baik, sebelum kita memulai sesi konselingnya, perkenalkan nama saya Dwi Munasetiani. Mbak Tata biar bisa memanggil Mbak atau Kak itu terserah Mbak Tata senyamannya gitu. Di sini saya akan menjadi konselor saudaranya Mbak Tata. Jadi kita anggap aja sebagai teman gitu ya. Jadi kayak nggak usah canggung-canggung gitu kita menceritakan masalahnya. Oke, sebelum kita memulai ceritanya juga, saya akan menjelaskan asas-asas dalam konseling ini, yaitu asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Yaitu saya sangat menjunjung asas kerahasiaan pada sesi konseling ini. Jadi ceritanya Mbak Tata itu nggak akan bocor kemana-mana. Terus yang kedua asas ketersediaan. Mbak Tata bersedia menceritakan masalahnya semua masalah Mbak Tata kepada saya tanpa ditutup-tutupi atau canggung gitu ya Mbak. Terus yang ketiga asas kesukarelaan. Jadi Mbak Tata tuh kesini tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun kayak oknum-oknum gitu. Jadi ini pure kemauan dari Mbak Tata. Apakah Mbak Tata di konseling ini atas paksaan dari orang lain apa kemauan dari Mbak Tata? Kemauan saya sendiri. Oke. Dapat informasinya dari siapa? Kebetulan dari teman saya yang menginfokan ada konferensi sebaya di UPN. Oke, baik. Oke. Apakah Mbak Tata sudah siap? Apakah mau ke kamar mandi dulu? Sudah siap. Oke, sudah siap ya. Baik, bisa dimulai dengan ceritanya. Sebelumnya saya izin untuk mencatat ya. Iya. Nanti kita konseling selama 30 menit. Oke, sebenarnya itu masalahnya tuh nggak terlalu berat gitu loh, tapi itu kadang kepikiran. Jadi kayak gambarnya itu saya itu kan akhir-akhir ini kan juga baru balik dari kampung halaman. Apalagi waktu lebaran itu dulu kan saya kan baliknya kan
terhitung minggunya cuma 2 mingguan aja kan Bu, terus langsung balik. Dan ternyata waktu balik itu ada kabar dari seminggu lagi, dan saya tuh kan di asrama kan juga nggak semua teman saya kan ada sudah balik gitu loh, jadi kayak sepi banget. Dan akhir-akhir ini tuh saya tuh memang benar saya tuh punya teman banyak yang sama kegiatan juga suka kali, tapi kayak saya tuh kalau itu merasa kesepian gitu. Kesepiannya dalam artian aku mungkin karena waktu di asrama tuh saya tuh nggak itu ya nggak punya teman yang kayak teman bener-bener saya ajak bercerita gitu loh Bu. Sebenarnya ada sih teman-teman saya tuh juga kayak nawarin diri cerita, tapi tuh kadang tuh saya tuh kayak nggak sembarangan orang tuh saya kasih tahu gitu loh Bu. Kadang juga saya tuh kadang suka over gitu. Saya tuh sebenarnya tuh ada banyak sisi. Kadang saya tuh nggak mau cerita, kadang saya tuh over sharing. Tapi kalau di mana ada teman situasi di mana saya tuh benar-benar cocok, saya tuh pasti bakal over sharing. Dan kadang juga saya tuh main sharing, kenapa sih saya kok over sharing? Waktu itu hal-hal yang nggak sering diceritakan tuh kenapa kok tak ceritakan bahkan baru orang pertama kali kenal gitu loh. Terus habis itu misalnya belakangan. Dan akhir-akhir ini saya merasa kesepian, merasa feeling lonely. Terus kadang tuh saya tuh akhir-akhir ini tidurnya malam-malam juga karena jam 1, jam 12 nggak kayak dulu kan kalau di jam 10, jam 11 itu udah tidur. Akhir-akhir itu saya tuh tidurnya tuh jam 10 malam, jam 11 malam, 12 malam, jam 1 malam, bahkan jam 2. Kalau ada tugas bahkan sampai begadang-begadang di luar. Nah, terus habis itu tuh saya tuh merasa kalau misalnya aku tuh hidup tuh apa ya, kok ngejar sedemikian kayak gini sampai kadang saya tuh nangis, kadang saya tuh overthinking. Nah, kalau kan saya kan juga belajar buat seperti ini kan ya. Oke. Tadi Mbak Tata sudah menceritakan kalau Mbak Tata tuh yang kemarin pas pergi liburan itu udah balik ke sini, korbannya ada dari sekitar semingguan itu. Nah, pas di apa yang dilakukan Mbak Tata pas dari itu? Waktu itu tuh saya kalau misalnya lagi capek, lagi sedih itu kadang tuh biasanya tuh kita beli makanan gitu, biasa beli makan, beli jajan yang banyak itu saya makan. Soalnya kan kebetulan tuh saya kan suka makan 3 orang ya. Teman saya yang satu ini tuh dia tuh sangat sibuk, kayak kadang tuh dia tuh sering keluar kan, dia kan juga bebek. Temen saya satunya itu agak nggak cocok sama saya karena dia tuh adalah masalah yang nggak bisa saya jelaskan ya. Habis itu kan saya kan jadi rasa sepi kan dulu, dan teman dekat saya selama dulu juga udah selama sama teman saya yang lain, jadi kayak kita udah terpisah gitu loh. Habis itu mau nggak mau kan saya kan jadi juga harus menghidup diri saya sendiri kan. Saya kadang tuh motoran keluar sendiri, coba beli bapak gitu, pokoknya ngebahagiain diri sendiri gitulah. Tapi kadang kalau malamnya nggak bisa tidur saya tuh kadang tuh nangis kok sepi banget ya, kayak pertemanan aku tuh nggak kayak di SMA, nggak kayak di SMP yang mesti ada teman yang benar-benar kayak apa ya, saya bisa cerita semuanya gitu loh. Dia kadang tuh kayak nggak percaya sama orang gitu loh kan. Banyak yang bilang kan kalau misalnya banyak musuh di balik selimut ya dari itu kan. Kadang juga saya tuh berteman sama orang atau berteman sama seseorang gitu ya bukan sama itu, lalu saya tuh mikir orang ini gitu ya, orang itu gitu ya. Nah jadi tuh saya tuh kayak agak memberi space gitu loh. Soalnya kalau saya berteman tuh pasti awet banget. Ya, dan teman-teman saya pun kayak mikir ini, kamu tuh kok independen banget sih tadi. Intinya aku gini independen gimana sih? Terus dia itu bilang kok bisa apa sendiri. Terus aku juga bilang lagi ya, emang kalau nggak sendiri sampai besok kita mau temenan terus sama teman kita di berkuliah, teman kita di SMA. Kan kita kan bapaknya juga punya hidup sendiri loh. Tapi saya juga nggak munafik karena saya itu juga butuh sosok support system yang benar-benar mendengarkan kesah saya gitu. Oke, jadi ceritanya Mbak Tata ini bisa kayak apa penyebabnya yang intinya itu kayak Mbak Tata tuh kayak sempat berpikiran kayak teman di kuliah itu nggak sama seperti di SMA gitu begitu kan. Terus Mbak Tata tuh pas balik ke asrama ini, Mbak Tata kan merasa kesepian kan, Mbak Tata merasa kesepian terus ada teman buat ngobrol nih. Mbak Tata biasanya ke beli
kalau enggak kayak biasanya tidur juga enggak? Iya, itu menghibur diri yang sangat-sangat hemat ya. Oke, terus kalau Mbak Tata tuh udah klop banget sama orang gitu, kadang-kadang suka sharing gitu kan? Iya. Terus apa itu terus kalau habis oversharing tuh rasanya nyesel gitu kan Mbak? Iya betul. Oke, rasanya nyeselnya tuh karena apa? Jadi gini Bu, misal ya Bu, kan saya kan tipikal orang yang kayak gampang akrab gitu kan Bu. Saya tipikal orang gampang banget berteman. Misal saya di suatu ketika kadang saya tuh yang ngajak ngobrol duluan gitu loh. Tapi di sisi lain ketika saya ngomong, ketika saya bercerita, ketika saya tanpa sadar semua kehidupan saya ceritakan ke orangnya ini. Kayak aku ngajarin itu aku udah ulang. Kenapa sih kok aku lagi cerita? Tadi kok kenapa aku kenapa menceritakan semuanya ke dia? Padahal kan hal seperti itu kan nggak selalu harus ceritakan gitu loh. Makanya aku tuh selalu mikir, sih ya Allah kan cerita aneh, kan harusnya hal kayak gitu kan nggak usah tahu dia. Karena saya tuh nyesal dan kadang saya tuh dimarahin sama orang saya gitu. Kamu loh, itu sebenarnya ada orang, nggak semua orang tuh bisa kok percaya gitu. Tapi aku selalu membantu. Kenapa sih dia? Aku nggak tahu dia. Aku nggak bisa percaya ke dia. Aku selalu membantu kayak gitu. Padahal kan misalnya kan nggak boleh ya. Oke, Mbak Tata ini oversharing-nya itu tentang kayak dunia perkuliahan atau dunia pribadinya sendiri itu? Semuanya. Iya. Bahkan saya tanpa sadar tuh kadang tuh misal nggak suka sama sesuatu gitu ya aku. Saya langsung melampiaskan sih kayak mengungkapkannya ke teman saya, tapi ya mengungkapkannya tuh nggak yang benar-benar brutal terus langsung tuh gitu enggak, tapi cuma mengungkapkan yang kayak enggak kok aneh kok gitu kayak gitu. Oke. Tapi itu ternyata itu oversharing-nya ke orang yang udah akrab, udah klop gitu. Ya mesti semuanya ada oversharing. Oke. Mbak Tata tadi sudah bercerita tentang kalau suka nyesel gitu kan ya, kalau oversharing gitu. Nah, pas udah rasa nyeselnya nih, apa yang Mbak Tata lakukan? Nah, kalau itu kadang saya tuh kayak gini, aku habis cerita ke adik ini, adik ini gak suka sama aku, atau pas adik ini berteman sama aku, atau pas adik ini berkonflik sama aku, bakal cerita di orang lain kayaknya. Aku tuh kayak gitu. Terus aku juga tipikal orang yang takut banget digibah. Demi apapun aku takut banget digibah. Jadi misal aku dari situasi yang kayak mengharuskan aku agak ngeselin gitu aja. Aku benar-benar berpikiran kalau anak itu bakal gibah. Aku takut banget gitu. Gak tahu pikiran dari mana, tapi aku benar-benar takut banget diomongin orang gitu loh. Oke. Apakah penilaian dari orang lain itu penting bagi Mbak Tata? Kalau misalnya ngomongin gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu mementingkan itu ya, cuman takut saya ada berita yang nggak benar tentang saya atau teman saya tuh saya kasih tahu apa gitu, terus waktu bertengkar atau waktu ada sama saya tuh dia tuh cerita ke orang lain dan orang ceritanya itu kayak entah itu dirubah, ditambahin atau dikurangin, kan orang lain ini kan nggak mau kemungkinan bakal cerita ke orang lain lagi dan gitu. Kayak gitu. Oke. Takut karena orang lain tuh kayak beda cerita gitu ya, apa Iya. yang mereka ceritakan. Oke. Nah, apa sih yang dilakukan lagi sama Mbak Tata biar nggak oversharing gitu? Biasanya kalau suka kelepasan oversharing gitu. Yang saya lakukan, kadang waktu itu saya tuh kan tipikal orang yang gampang akrab ya Bu. Kadang tuh kalau saya ngomong sama orang dan orangnya itu cocok sama saya, kadang tuh saya tuh ngomong gak ada habisnya gitu loh. Semuanya saya ngomong, bahkan nggak pernah ngerti topik gitu loh. Tapi di sisi lain, saat saya ngomong itu kan saya tuh kayak kelepasan situasi yang aku udah cerita, aku udah cerita tidak ada yang tahu kayak gitu kayak gitu. Tapi setelah pulang, setelah kenapa itu mesti saya tuh rasa besar gitu loh. Kenapa sih aku harus cerita kayak gitu? Kan itu kan gak harus saya ceritakan. Aku tuh seperti itu hampir setiap hari kayaknya. Seperti itu. Hampir setiap hari gitu. Iya, kalau ketemu orang baru atau ketemu siapa gitu. Aku pengen belajar hidup privat, pengen belajar hidup yang kayak anak yang misterius gitu loh. Tapi itu nggak bisa, karena ya tipikal aku tuh orangnya kan aktif ya.
nggak bisa orang yang jadi pendiam banyak diamnya gitu, aku nggak bisa, aku harus ngomong. Aku bahkan kalau dia demonstrasi harus diam tuh, aku tuh ada aja yang nggak, tanganku, kakiku, semuanya tuh gerak gitu. Oke, saya tahu betul apa perasaannya Mbak Tata yang dirasakan itu. Pasti juga nggak enak ya jadi orang yang gampang harus oversharing gitu Iya, ya ke orang lain. Nah, Mbak Tata ini oversharingnya ke temen apa ke orang tua juga? Kalau ke orang tua sih saya tuh lebih menjaga sih, jadi kayak permasalahan di dunia perkuliahan, di dunia apapun, saya tuh nggak pernah cerita ke orang tua. Kalau bisa, prinsip saya tuh orang tua tuh tahu yang enak-enak, nanti jangan tahu yang kita nggak enak gitu loh. Takut saya mereka nanti kepikiran, kan saya kan juga anak tunggal, ya pasti memaksain ayah saya tuh nggak mau anak itu langsung nggak nyaman. Bahkan aku tuh juga mikir-mikir gitu loh, contohnya di dunia percintaan, saya kan juga nggak pernah cerita ke orang tua kan. Di dunia perkuliahan pun saya cerita yang teman-teman, tentang teman-teman aja. Kalau tentang masalah kayak pribadi yang nggak bisa ceritakan, saya nggak berani cerita ke orang tua, jadi saya lebih prefer ceritanya ke teman. Oh, Mbak Tata kalau cerita ke orang tua gitu nggak seluas ke teman-temannya gitu ya, gitu. Pokoknya cerita yang enak-enak aja gitu ya. Tapi kalau sama orang tua itu kan masih bisa terbuka gitu kan ya? Bisa, bahkan saya terbuka banget sama orang tua. Kan ya dari kecil kan emang sama mama tuh dibiasakan kalau saya ada masalah tuh cerita, jangan sampai kamu kok memendam sendiri. Soalnya kan mama saya kan tipe orang yang memperhatikan detail, sama-sama detail cerita apapun tentang saya tuh diperhatikan. Misal udah berubah sedikit, dia tuh selalu punya feeling. Beliau selalu punya feeling. Oke, bagus ya sudah terbuka sama orang tuanya gitu, maksudnya nggak jadi tertutup gitu sama orang tuanya. Oke, tadi kan Mbak Tata kan juga merasa kesepian gitu ya kalau biasanya di asrama gitu ya, terus sudah ada teman cerita gitu. Nah, selain ke teman yang sudah dianggap Mbak Tata sudah klop bisa diceritakan, terus bisa diceritakan semua masalahnya Mbak Tata ini, apakah Mbak Tata juga, kan Mbak Tata sudah terbuka sama orang tuanya juga, sama temennya juga kan ya. Nah, itu pernah nggak di situasi Mbak Tata tuh kayak habis ngomong kan Mbak Tata juga takut kalau digibahin sama orang gitu kan ya, atau digibahin sama orang. Nah, terus kalau orang itu memperlakukan Mbak Tata secara nggak suka itu, perlakuannya Mbak Tata terus gimana ke orang itu? Secara nggak suka. Ya, kalau kelihatannya dari tampangnya tuh nggak suka. Oh gitu. Nah kalau itu sebenarnya topik ini sangat menarik untuk dibahas ya. Saya bukan merasa orang baik dan saya juga bukan merasa orang jahat. Jadi dari kecil nama saya sama ayah saya tuh membiasakan saya harus jadi orang baik. Ketika ada situasi ada orang nggak suka sama kita, dari situasi ketika kita ada masalah sama orang, kita dari orang tua saya tuh harus tetap baik sama orang itu. Entah itu kamu yang salah, entah itu orang lain yang salah. Kalau kamu salah ya kamu minta maaf. Tapi kalau misalnya orang lain itu yang salah dan tetap kayak tunjukin lah nggak suka, kamu nggak usah balas itu. Tetap senyumin aja, tetap sapa, nggak boleh sampai kayak asing terus itu nggak boleh. Dan orang tua saya tuh selalu mengajarkan etika juga. Soalnya orang tua saya tuh juga ngajarinnya kayak setinggi apapun kamu, tinggi ilmu seperti apa, tapi kalau kamu tidak bisa membantuin orang, kamu nggak mempunyai etika, berarti kamu sama aja kayak nggak ada lamanya. Soalnya prinsipnya mamaku gitu, anak itu nggak dilihat dari kepintarannya, cuma dilihat dari etika dan tidak tangguhnya dulu. Dan kan guru saya waktu SMA kan juga bilang seperti itu, jadi yang saya camkan sampai sekarang tuh seperti itu. Jadi saya menghargai banget gitu sama orang, kayak menurut effort sekecil apapun, usaha dia sekecil apapun tuh saya selalu hargai. Gak pernah saya kayak nggak kayak istilahnya gitu doang itu saya. Oke, sangat bagus ya. Jadi kayak dari apa itu orang tuanya Mbak Tata tahu wilayahnya Mbak Tata gitu, bisa menghargai orang gitu. Nah, ketika ada teman yang gak suka nih misal, usaha apa yang dilakukan Mbak Tata agar tetap menahannya dan terus bersabar sih, gimana? Kalau aku jadi kan kalau orang yang
suka nyapa terus suka senyum gitu kan. Nah kebetulan banget tuh kemarin saya kan belajar. Saya tuh punya teman bu, cuma teman saya ini tuh kayak modelnya kayak sinis gitu loh, bukan sinis sih kayak judis, tapi teman dekat saya. Nah aku itu kan di jalan, saya tuh nyapa ada teman saya di jalan, saya nyapa. Namanya tuh Al gitu. Itu si Al gitu. Saya nyapa Al gitu. Terus tuh teman saya yang bonceng, yang anaknya agak susah itu bilang, bisa nggak kita mau coba sana? Kan saya langsung, aku bilang langsung kayak gitu, nggak bisa, soalnya aku anak excited aku udah gitu. Terus dia tuh anaknya nggak pernah sebelum, dia tuh apa ya, dikit-dikit tuh misal nggak cocok gitu ya, langsung diungkapin. Diungkapnya di belakang tapi nggak yang to the point ke orangnya tuh ya, orangnya tipikal orang yang kayak apapun di sini dia tuh sangat bisa mempengaruhi orang gitu loh. Tapi dia orangnya tetap baik kan, temennya Mbak Tata itu Baik sih, cuma saya ini loh berkali yang di awal saya nggak tahu baiknya dia sama saya itu palsu atau enggak. Soalnya saya udah biasa sih dapat kayak teman yang fake gitu. Enggak yang terus gitu loh, mesti selalu ada hal yang dia ngomongin di belakang saya tapi saya nggak tahu. Oke, dari cerita yang Mbak Tata tadi, Mbak Tata sudah menceritakan banyak ya tentang permasalahannya yang sudah dialami Mbak Tata, terutama pas pulang di malam di asrama ini. Nah, pas merasa kesepian terus nggak ada teman buat ngobrol nih, dan Mbak Tata juga sering oversharing ke orang yang udah lumayan akrab, bahkan baru kenal aja bisa oversharing gitu. Nah, Mbak Tata tuh melakukannya itu udah berulang kali apa baru-baru ini? Kalau itu mungkin dari dulu sih saya gini. Kalau dulu kan waktu saya SMA, saya SMP kan belum ada istilah oversharing. Jadi saya tuh nggak tahu kalau oversharing seperti ini. Dan sebenarnya di perkuliahan ini ada istilah oversharing. Saya jadi mikir, kayak oversharing ini tipikal aku banget deh. Soalnya aku merasa dari dulu tuh aku suka ngomong, suka cerita yang nggak ada remnya gitu. Semua cerita itu kan ya nanti nyambung keluarga, nyambung percintaan, nyambung perkuliahan. Jadi kayak gak semua orang harus tahu sama kehidupan gitu. Oke, untuk langkah kedepannya ini rencananya Mbak Tata untuk bisa mengontrol itu semua biar nggak terlalu oversharing, biar nggak terlalu masalahnya jebol kemana-mana gitu, gimana Mbak? Rencana kedepannya gitu? Mungkin saya akan itu sih. Pertama bukan memendam ya, cuman pertama nanti saya akan cerita ke teman saya yang bisa saya percaya. Terus nanti mungkin saya juga akan mencontoh teman saya yang bisa menjaga kekerapannya biar nggak sulit berlebihan. Karena saya kan punya teman yang dia itu pendiam sih, cuman dia tuh tahu tempat dia bisa gimana harus masalahnya atau menceritakannya. Dan teman saya itu tipikal orang yang kayak apa sih ceritain buat sendiri. Jadi saya itu bukan belajar sepenuhnya dari dia, cuman agak mencontoh dia gitu loh, nggak semua perkara itu bisa diceritakan gitu. Meskipun saya merasa kesepian, dia tuh sebenarnya nggak kesepian gitu, cuma ya mungkin hati saya yang agak lebay gitu ya. Dan misalnya mau keluar pun ada teman, cuman kayak saya tuh merasa kesepian dan suntuk gitu loh. Oke, Itu mungkin problem semua orang ya. Benar banget. Temannya ini teman jauh apa teman asrama juga Mbak? Kalau itu teman SMA saya sih. Iya. Oke, namanya siapa Mbak? Namanya adalah makanya. Jadi dia itu sekarang kuliah di UNESA. Oke, sebutin sih Mbak apa yang Mbak Tata suka dari dia sehingga Mbak Tata itu kayak mencontoh dari kelakuannya dia. Mungkin dia nggak terlalu berlebihan suka ngomong ya, cuman dia itu kayak suka menajari saya gitu loh, kalau misalnya jangan gini jangan gitu kan saya bikin pertemanan seperti itu kan. Nah terus daripada pertemanan saya di perkuliahan tuh kayak apa ya, mungkin lingkungannya emang sudah beda ya Bu. Apalagi dalam hal akademik tuh di perkuliahan tuh kayak benar-benar yang saingan gitu loh Bu. Jadi nggak ada yang kayak temen SMA yang susah tulus gitu. Makanya saya di perkuliahan tuh belajar mandiri, soalnya ya memang nggak bisa gantungin orang gitu loh di perkuliahan itu. Kadang saya tuh cerita ke dia kayak tadi yang bilang yang begini,
sekarang udah jarang berhubungan sih, mungkin terpisah jarak juga, tapi kadang kalau pulang tuh kita tuh main gitu, main berhubung kemarin waktu kemarin tuh nggak ada waktu, kan diajak juga nolak karena saya ada acara, jadi saya nggak sempat main sama dia. Tapi masih berhubungan baik ya. Ya, Oke, dari ceritanya Mbak Tata tadi, Mbak Tata sudah menemukan apa sih yang bisa menjadi contoh untuk Mbak Tata kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi dan mengontrol oversharingnya ya itu ya. Tapi kalau oversharing sama teman kuliah itu sekelas itu pernah nggak? ada kayaknya ada satu teman perkuliahan saya cerita ya Bu ya, dan juga mungkin yang saya percaya cuma dia sih, karena ya teman saya lainnya tuh kadang tuh kayak ketika ada sesuatu yang kurang cocok sama saya, kadang tuh membocorkan atau mungkin berubah. Kayak kan saya kan takut banget kayak nggak tahu ya, kayak waktu saya mau kasih isu kalau juga. Walaupun saya kadang juga suka menghina orang, maksudnya tanpa sadar ya Bu. Tapi saya takut berubah. Jujur saja saya takut. Oke, kamu digibah ya Mbak? Tapi kalau misalnya ini, Mbak Tata kalau tahu temannya gibah itu atas asumsinya Mbak Tata apa? Asumsi saya sendiri. Asumsi Mbak Tata sendiri. Aku langsung berpikir wah. Oke, jadi udah rasa duluan gitu ya? Iya. Oke, gimana sih Mbak Tata caranya biar bisa mengontrol atas perlakuannya dari temannya itu? Mungkin pastinya perlakuan teman itu kan kita tanpa ya dari luar dari kita ya. Mungkin saya tuh kalau bisa jangan sampai membuat situasi di mana teman saya tuh ada masalah sama saya, biar saya tuh nggak jadi bahan omongan gitu. Tapi kan itu kan ya emang di luar dari kita, itu kan kita nggak tahu gitu kan. Saya lebih ke bodo amat sih, dan mungkin saya merasa kalau di juga tuh ya wes biarin, yang penting aku nggak kayak gitu. Oke, kayak lebih bodo amat aja gitu ya. Oke, berhubung ini sesi coachingnya sudah mau 30 menit nih, dan saya rasa Mbak Tata juga sudah menemukan apa sih solusinya dari masalahnya Mbak Tata yang suka oversharing ini. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Tata? Sebenarnya agak lega sih Bu, dan kan saya kan nggak pernah cerita tentang oversharing ini ke teman saya kan, tapi teman saya masih bilang pertama kayak udah dibilangin nggak usah oversharing, udah dibilangin nggak usah ini, tapi kamu tentang oversharing kan jadi nggak enak kan ya Bu, nggak bisa mensupport malah kayak gitu, makanya saya cerita ke ibu dan pas sama ibu. Oke, lebih baik ya kalau sama saya gitu kan? Ya gitu. Oke, jadi gimana kalau kita ngadain sesi coaching di minggu depan untuk memantau progres dari Mbak Tata? Bisa? Oke, kira-kira mungkinnya di pekan apa enggak? Mungkin di pertengahan minggu ya Bu. Oke, di pertengahan minggu. Iya. Oke, nanti kita di sharing deh. Apa itu di kabar-kabar di grup WA aja ya. Oke, baik. Di sini saya juga akan menyimpulkan dari permasalahannya Mbak Tata tadi atas perilaku Mbak Tata yang suka oversharing ketika merasa kesepian dan suka merasa feeling lonely gitu ya. Nah, jadi permasalahannya Mbak Tata tadi, Mbak Tata kan habis pulang dari rumahnya di sana ya, terus ke asrama malam ini. Nah, terus Mbak Tata tuh gak ada teman buat cerita gitu, jadi Mbak Tata tuh kayak melampiaskannya tuh ke makanan, dan biasanya kalau ada waktu aktif tidur gitu kan ya. Terus ada nih saatnya Mbak Tata kenal sama orang, entah itu orang stranger ataupun teman sendiri gitu, dan tiba-tiba udah klop, dan Mbak Tata anaknya juga suka ngobrol gitu kan ya, jadi kayak lebih suka oversharing dan kadang-kadang suka nyesel atas apa yang diceritakan itu kan ya. Oke, bagaimana perasaannya Mbak Tata tadi udah lega gitu ya?
Mungkin udah sih Bu. Nanti mungkin saya akan cerita lagi. Oke, minggu depan cerita lagi ya. Iya. Oke, baik. Berhubung waktunya udah pas ya. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa di sesi counseling berikutnya dengan cerita baru dari Mbak Tata. Apakah sudah memulai progresnya secara baik apa belum gitu kan ya. Baik.